Pemirsa, Anda bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi edisi hari ini, teror kriminal jalanan. Saya kembali ke Profesor Heri. Prof, tadi sempat terpending Prof terkait dengan bagaimana kesadaran masyarakat terhadap hukum saat ini. Ya, kesadaran hukum masyarakat sebenarnya itu boleh dikatakan itu sudah tersolidasi dengan baik. Ya, jadi bahkan kadang penyuluhan-penyuluhan itu sudah diadakan di sekolah, di kelurahan dan sebagainya. Apalagi pihak kepolisian itu kan sudah punya Babin Kaptimas. Ya, setiap kelurahan ada itu. Ya, jadi itu memang yang diharapkan menjadi penyambung lidah dari pimpinan ke bawah. Jadi sehingga betul-betul ini sudah dipahami. Tetapi itu kan bukan hanya pemahaman, bagaimana betul-betul bisa menghayati dan memanfaatkan itu. Dan terjadi kan juga kadang istilah saya dengan menggunakan kedarkum ya, kedarkum. Kadang juga kedarkum, kadang sadar, kadang kumat ya. Kadang tiba-tiba baik-baik, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu dia kumat lagi. Ya, jadi itu ya. Jadi memang tidak boleh kita bosan-bosan untuk memberikan pemahaman kepada kita, edukasi dalam skop yang sempit saja, dalam keluarga memberikan pemahaman, dalam masyarakat lingkungan RT RW dan sebagainya, sampai itu akan berkembang ke lingkup yang lebih luas. Saya kira itu yang apalagi sekarang dengan teknologi informasi, saya kira mudah sekali untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat kepada masyarakat, melakukan penyuluhan. Berbeda dengan dulu, agak sulit. Saya masih ingat dulu kan dengan menggunakan layar tancap, menggunakan televisi dulu ada namanya televisi penerangan itu. Sekarang semua media sudah bisa digunakan ya, dengan melalui kadang ada pesan-pesan melalui media sosial, bahwa hati-hati dan sebagainya. Jadi itu yang lebih mudah, lebih cepat dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Ya, cuma memang harus ini juga kadang terjadi distorsi karena munculnya beberapa informasi yang bersifat hoax dan sebagainya. Itu juga yang menjadi masalah itu ya. Kadang itu yang memicu juga persoalan, bukan hanya memberikan edukasi, tetapi justru lebih menjerumuskan, memberikan pemahaman yang keliru dan yang menyesatkan. Ya, saya kira itulah ya. Jadi memang modernisasi itu tidak bisa ditarik mundur ke belakang, tapi bagaimana modernisasi itu dapat kita rekayasa sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar daripada mudaratnya. Saya ke Ibu Yani. Bu Yani, solusi konkret yang dapat Anda tawarkan, Bu, selaku legislator DPRD Kota Makassar untuk kemudian pemecahan dari masalah ataupun pencurian di Kota Makassar ini, Bu? Ya, itu tadi ya, kembali aktifkan CCTV. Yang kedua juga barangkali kita juga perlu tahu call center. Kalau misalnya terjadi kejadian, untuk cepat kita minta tolong itu kepada siapa gitu. Pastinya kan ada call center dari pihak kepolisian. Dan tentu saja yang tidak pernah bosan-bosannya itu bagaimana kita yang menjadi kontrol buat anak-anak. Kita mulai dari keluarga, masyarakat, dan orang-orang sekitar kita. Baik. Jadi program pemerintah tentang jagai anak itu harusnya ada turunannya yang seperti apa itu menjaga anak, dan intervensi pemerintah di situ seperti apa. Karena berbicara soal jagai anak saya pikir ini adalah sesuatu hal yang sudah biasa ya. Orang tua pastilah akan selalu menjaga anaknya, tetapi memang harus ada regulasi untuk itu. Jadi kita berharap bahwa dengan kita dibekali pengetahuan, ada intervensi dari pemerintah, kita akan bisa meminimalisir kejahatan-kejahatan yang ada di jalanan. Baik, karena kita sudah di segmen terakhir, Bu, silakan harapan sekaligus closing statement. Ya, harapan kami tentu saja kita berharap ada kolaborasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak berwajib, sehingga kita bisa mengantisipasi kejadian kriminal tersebut, dan kita juga bisa tahu bagaimana kita mempertahankan pertahanan diri kita ketika hal itu terjadi.
Baik, terima kasih Bu Yeni. Saya ke Prof. Heri. Silakan Prof, harapan sekaligus closing Ya, statement. salah satu ciri masyarakat kota itu menipisnya perasaan kolektivitas. Nah, inilah harus kita kembalikan. Bagaimana mengembalikan perasaan kolektivitas itu sehingga solidaritas sosial itu juga tumbuh dengan baik. Karena hanya dengan cara ini, ya penjahat-penjahat itu tidak merasa hanya berhadapan dengan korbannya, tapi berhadapan dengan masyarakat. Coba kita lihat saja, misalnya kalau ada orang yang menjadi korban kejahatan, masyarakat sekitar hanya sebagai penonton. Ya, sehingga penjahat-penjahat itu merasa bahwa dia hanya berhadapan dengan korbannya, tidak lagi berhadapan dengan masyarakat. Nah, itu tadi perasaan kolektivitas harus kita tumbuhkan kembali. Tapi bukan berarti harus terjadi eigenrechting, main hakim sendiri ya. Ya, tetapi artinya menunjukkan siapa yang menjadi korban kejahatan itu harus betul-betul diberikan suatu bantuan dan perhatian. Saya kira itu yang perlu dilakukan. Baik, terima kasih Prof. Heri sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Ibu Yeni sudah bergabung di obrolan Karebosi edisi hari ini. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda di obrolan Karebosi. Salam kita pada salama. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.